Sering marah sama suami enggak? Iya dong, iya dong. Oh, iya. Iya dong. Iya, keliru ya nada dongnya keliru. Kalau marah sama suami nggak usah pakai dong. Iya benar. Iya benar. Habis bangga. Iya. Marah ke suami. Emang suami kenapa? Kok dimarahin terus tuh gimana? Itu sering bentak-bentak. Suaminya bentak-bentak ibu. Iya. Ibu balas bentak. Enggak, saya diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah gelisah dan merana. Bagus, tapi jujur saya juga bingung. Karena gelisah apa, merana bagaimana, ini memang benar ya. Kalau tadi yang ceritain A.A. Irfan, gelisah itu gelisah karena belum melakukan ibadah, sholat kewajiban. Itu bagus ya. Merana karena merasa Allah itu kesannya kok jauh dengan kita, boleh. Bukan Allah ya, kita jauh dengan Allah ya. Iya betul, betul. Itu boleh. Tetapi persoalannya adalah yang sering dialami oleh manusia, gelisah itu hatinya aja gelisah. Dia sudah sholat tetap gelisah gitu ya. Suami ada di dekatnya gelisah. Uang udah ada disiapin oleh Allah Ta'ala gelisah gitu. Nah ini bahaya nih. Nah maksudnya kayaknya begitu-begitu nih temanya. Jadi gelisah di mana sebenarnya apa yang dia punya itu ada. Tapi ternyata tidak membuat dia tenang. Dia tidak membuat tenang. Tapi justru gelisah. Justru gelisah. Dia sudah sholat, dia sudah ini, dia sudah baca Quran, dia masih gelisah. Nah inilah sebenarnya dia akan mencoba mencari kenapa gelisah. Nah biasanya kalau sudah begini ke orang pintar. Kenapa saya gelisah? Atau kalau orang yang sudah biasa biasanya ke psikiater, psikolog, ke dokter dan sebagainya. Nah kalau di kita ada nih caranya. Gelisah yang bagaimana nih harus ditanyain dulu. Gelisah saya setiap hari itu gelisah di sini, nggak enak, nyaman, takut, khawatir, gelisah itu ada aja terus. Rasa takut terus, rasa takut berlebihannya sebenarnya itu belum pernah terjadi gitu. Iya. Tidur takut, ditanya takut apa nggak ngerti, rasanya takut di sini. Nah, disinilah sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diketahui bagi ibu-ibu. Gelisah yang dimaksud di dalam tema ini adalah bukan gelisah karena kita belum menjalankan ibadah, belum menjalankan sholatnya, bukan. Tapi adalah gelisah karena di dada kita, di hati kita itu ada ketakutan yang berlebih yang kita tidak tahu. Nah biasanya inilah yang menjadikan kita itu malah bisa terpuruk nantinya. Terpuruk. Kenapa? Mencari jalan keluar ke orang pintar. Sana ada orang pintar, sana ada orang sakti. Dikasih jimat, jadi tenang karena sugesti. Karena sugesti. Padahal semakin kasih jimat semakin gelisah. Semakin cari orang sakti, gelisahnya semakin menjadi bahkan bisa sampai kesurupan. Sudah nggak gelisah lagi, kesurupan. Bahkan ada beberapa yang ujung-ujungnya putus asa, akhirnya mengakhiri hidup. Iya, kalau sudah gelisah ini ada nih rasa putus asa. Umumnya persoalannya adalah dia berhutang umpamanya. Bisa berhutang. Kemudian saat berhutang itu dikejar-kejar sama yang dihutang. Dia bingung, nggak bisa. Dia putus asa, nggak ngerti cara nyari uangnya. Karena orang-orang seperti ini memang dia biasanya agak-agak jauh dari Allah Ta'ala. Akhirnya karena dia mulai putus asa, nggak bisa cari uang, nggak bisa ini, nggak bisa doa pada Allah Ta'ala. Masuklah salah satu makhluk Allah yang namanya jin. Ini ke otak orang tersebut. Nah masuk ke otak. Kemudian dia nongkrong di daerah sini, di otak depan. Nah kemudian orang tersebut biasanya pusing. Jadi di sini itu kayak orang yang bekerja berat, tidak pernah istirahat seperti itu. Nah kemudian mulai dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur susah sekali. Minum obat tidur, hanya tidur 1 jam, setengah jam, nggak bisa tidur lagi. Nah kasus ini mulai nanti ada yang ngomong. Loncat dari gedung tinggi, tabrakkan dirimu ke, itu banyak kasus yang begitu. Dan banyak jamaah di sini juga yang cerita ya, gak bisa tidur sampai 25 tahun ibu katanya. Cuma bisa tidur kalau minum obat atau disuntik oleh dokter. Ini mulai bisikan-bisikan untuk menghabisi diri sendiri. Iya benar, seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz itu bukan omong kosong, ada juga. Enggak, emang benar. Jadi saya juga nangani pasiennya seperti itu. Maaf, jadi dia sudah disuruh bunuh diri. Nah inilah yang kita cari sebenarnya. Gelisah kemudian ada suara apa. Saya menerima, saya tidak akan
saya insya Allah tidak akan menjadikan bahwa seseorang yang dibisikin sesuatu saya anggap itu halusinasi. Enggak, saya menganggap itu betul. Karena memang ada makhluk Allah Ta'ala yang menyusup ke otak kita itu membisikkan sesuatu. Nah makhluk inilah satu bisa, yang pertama aja jin itu biasa. Yang kedua yang kita takutkan itu adalah Dajjal yang kita takutkan. Waduh. Karena itu susah sekali, itu nggak akan bisa diminumin obat penenang. Kalau sudah itu yang muncul, susah sekali. Nggak mempan. Nggak mempan, dia apa-apain nggak akan mempan, dia bisikan terus-menerus. Nah ini harus benar-benar seseorang yang mengetahui bahwa caranya bagaimana. Walaupun nanti Dajjal yang asli itu lawannya adalah Isa Al-Masih. Kita harus tahu benar. Tetapi anak buahnya sudah pada di dalam tubuh kita masing-masing. Untuk dibuat pasukan untuk di dibuat akhir zaman. pasukan di akhir zaman untuk sujud kepada Dajjal yang asli. Mudah-mudahan kita bukan salah satu di antaranya ya. Bu, ya. Itulah kita di sini saling mengingatkan juga supaya bersilah satu-satu ya. Ya, mudah-mudahan doa ngaminin gitu ya. Oke, ada yang merana. Ada. Merana kenapa Ibu? Tinggal suami. Gelisah merana penyebabnya bisa beraneka ragam. Kalau penyebabnya karena kita nggak sholat terus gelisah itu bagus. Tapi saya sudah ibadah, saya berkecukupan tapi masih gelisah. Itu perlu introspeksi diri. Berarti ada sesuatu yang mungkin pernah dilakukan, belum tobat, belum minta maaf kesalahan orang lain juga. Ya, bisa. Betul. Kemudian ada juga momennya saking cintanya sama anaknya diambil oleh Allah Ta'ala. Nah bisa itu juga. Bisa. Banyak hal tersebut. Makanya jangan cintai dunia, cintailah akhirat. Nanti dunia akan ngikutin kan seperti betul. itu ya. Dunia cuma tempat transit doang, cuma sebentar. Paling lama juga berapa puluh tahun. Benar, itu pun harus belajar untuk taat pada Allah Ta'ala. Betul. Jadi belajar taat itu ya benar-benar taat. Gimana? Ya mulai dari kita bicaranya baik, kemudian jangan suuzon, kemudian kalau mendengarkan nasihat harus mau, kemudian kalau mendengarkan fitnah itu tidak emosional, kan gitu ya. Kita kerja jangan nyikut kanan kiri, kalau kita ditolong orang lain itu jangan membalas pertolongan itu dengan fitnah, mamanya. Kan begitu jika ya. Dijahatin orang jangan jahatin jangan balik. Jahatin baik, boleh sih sebenarnya, bukan jahatin, balas, bukan jahatin. Boleh membalas tetapi sesuai dengan yang dia kerjakan. Tidak berlebihan. Tidak berlebih, tetapi lebih bagus lagi adalah sabar. Ya, itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, insya Allah itu kita harus pahami bahwa kemarahan dari kita untuk orang lain tidak baik. Jadi Allah memang menginginkan kita kalau didolimi oleh orang lain itu malah sabar, didoakan agar dia itu diberi hidayah, dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Kita harus belajar seperti itu walaupun susah. Ya harus belajar. Nabi Muhammad aja melakukan itu. Padahal Nabi begitu dekat dengan Allah istilahnya kalau mau tinggal ngomong dapat balasan. Ya. Tapi Nabi tidak melakukan hal itu ya. Malah didoakan agar mendapatkan hidayah seperti itu. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya. Amin ya Allah, amin. Okay. Amin dong Bu, amin. Ya Allah, amin. Oke, sekarang saatnya kita memberikan kesempatan untuk ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Boleh Ustaz ya? Iya. Oke, siapa yang bertanya? Yuk, tunjuk tangan. Banyak. Bentar ya, saya belakang dulu. Ibu yang di belakangnya pakai kursi roda. Permisi, Ibu bisa berjalan. Ayo ke depan. Lemes sekali. Coba, Ibu bisa megang mikrofon sendiri? Tidak bisa. Ya, silakan, ucapkan salam dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Ibu Lili Ustianawati. Ibu Lili dari mana? Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Usia Ibu berapa? 58. Ibu Lili, 58 tahun. Kenapa Ibu Lili? Saya sakit kanker payudara stadium 3. Udah lama? Sejak tahun 2014 Sudah 4 Agustus. tahun. Kemudian di kemo 6 kali. Sudah 6 kali kemo. Kemudian ada lagi tumbuh kanker. Kemudian saya itu makan katanya kalau di kemo itu sel-sel yang bagus juga rusak kan. Betul. Itu saya terus makan banyak gizi. Saya makan udang apa-apa saya kasih udang. Akhirnya saya kena kolesterol, gejala stroke. Maksudnya untuk memperbaiki kondisi malah jadi sel-sel yang itu rusak itu. Ya, sekarang dia kolesterol tinggi. Stroke terus juga emang? Stroke juga. Kapan?
2 tahun setengah. 2 tahun setengah yang lalu. Iya, opname kena gejala pelat malah saya. Ibu bekerja dulunya? Guru SD. Sampai sekarang masih? Iya. Masih aktif? Iya. Ya Allah. Nah, Ibu sekarang yang mau disampaikan ke Ustadz apa? Ustadz minta Jadi doa. di rumah suka ikut doa? Oh iya. Terus? Reaksinya gimana? Wah, kadang-kadang begini. Wow. Uwek-uwek seperti tadi Uwek. Kadang di sekolah aku diterpakan murid-murid SD. Karena uwek-uwek. Uwek gimana sih? Iya tadi Ustadz. Wah gitu. Iya. Itu yang dirasa apa? Kadang-kadang pacarnya tuh uwek anak-anak tertawa. Itu kenapa uwek-uweknya tuh? Ya nggak tahu Ustadz. Nggak tahu. Ini lo suaki. Dulu pengobatan kankernya selain tindakan medis, Iya. ada tindakan lainnya Oh enggak? iya tentu dong. Tentu dong. Iya. Apa aja? Ya ke orang-orang pintar. Tentu dong. Saya ada di Jakarta 2 hari ada dong. Iya. Iya. Orang pintar. Iya. Dia pasti S10 dia. Iya. Saking pinternya. Iya. Saking pinternya. Ya Ustaz. Ibu namanya siapa? Lili. Kustianawati. Lili. Iya. Oh, guru SD. Iya. Bu, sering marah sama suami enggak? Iya dong. Iya. Iya dong. Oh iya. Iya dong. Iya. Keliru ya nada dongnya keliru. Kalau marah sama suami nggak usah pakai dong. Iya benar. Iya benar. Habis bangga. Marah ke suami. Emang suami kenapa? Kok dimarahin terus itu gimana? Itu sering bentak-bentak. Suaminya bentak-bentak ibu. Iya. Ibu balas bentak. Enggak, saya diam cuma ini Marahnya di sini. Gitu. Saya ini operasi sudah 4 kali. Sejak dulu. Saya ini kalau dimarahi suami itu enggak bentak, diam. Cuma Diam tapi marah di sakit sini, hati. sakit hati gitu. Ya ini yang harus ditiru, jangan ikut bentak. Tapi harusnya diselesaikan, dibicarakan. Harus diselesaikan. Pokoknya saya dendam dalam hati. Ada suaminya orang? Enggak, di rumah. Enggak di rumah. Sebel ya sama suaminya. Iya. Jadi nggak diajak ke sini gitu ya Malah suaminya? saya itu diusir, suruh pada. Diusir sama suami. Hah? Iya, Kenapa? Apa tadi nggak dengar saya? diusir. 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 Tadi saya bilang, itu saya pikir saya dengar. Nggak taunya nggak dengar. Apa tadi? Oh, iya. Sudah 2 tahun saya ini kemana-mana sampai Diusir kos-kosan. sama suami. Sampai kos, sama bertempat di perumahan kepala sekolah. Saya ini kepala sekolah. Oh, bukan guru SD berarti ya? Ya aku SD. Oh iya. Maaf Bu. Maaf. Ya bukan Jadi sombong guru SD apa Ustaz. kepala sekolah? Kepala sekolah. Oh, Ustaz. tapi sambil ngajar Sejak juga. tahun 2011 Waduh, menjadi kepala kepala sekolah. Jadi guru sejak tahun 1979. Ya Allah. Bulan Juli. Bulan Juli. Sekarang sudah berapa? Ya? Berapa lah, bingung, ayo. 39 tahun. Hampir iya. Oh, salah 40 tahun. Dikit lagi kurang lebih. Oh kurang 2. Oh iya. 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 Monggo, jadi ini gimana? Orang pintar iya. Ngeduma buat suaminya nyesek gitu, suka. Terapi, kemudian ru'iyah. Iya. Oke. Monggo Ustaz. Ya sudah. Bu Lili. Saya bantu doa ya Bu. Ya. Bu Siti ya. Bu namanya. Lili. Ustaz. L-I-L-I. Maaf. Maafin Ustadz ya. Gitu. Lili. Kok bisa Siti sih? Ya, Siti yang tadi. Ibu Lili, saya akan bantu doa. Kira-kira Ibu mau dibantu yang dari orang-orang pintar ini dikeluarin, yang memang mau sekali. yang ngunci-ngunci di tubuh dikeluarin. Mau? Mau sekali. Ikhlas. Ustaz. Yang ada dompet dikeluarin. Ikhlas 100% Iya, Ustaz. saya ulangi yang di dalam dompet dikeluarin ikhlas. Ikhlas. Ya di dalam dompet dikeluarin kata Ustadz. Enggak kedengar. Ikhlas, Nah, katanya wae. ikhlas, saya bilang 2 kali ikhlas. Tidak Ustaz. Ikhlas. Saking ikhlasnya ngomong gitu. Ya udah, kita doain ya. Ya sudah, Ibu aminkan doa saya.
Saya akan bantu untuk doa kanker payudaranya. Cekut-cekut enggak sih? Ini sakit. Loh, payudara itu di sini bukan di sini. Di sini. Sakit. Telinga ini berdengung 4 tahun, Ustaz. Ini sakit. Banyak yang sakit ya. Iya, sebentar. Payudara di sini ini cekut-cekut enggak? Ya. Yang cekut-cekut di sini apa di sini? Yang paling parah Kiri, oke. Dada juga. Iya, sabar Oh, sebentar. Saya mau tanya di sini, kemudian telinga berdengung. Ya. Udah 4 Saya tahun. 4 tahun. Saya boleh ngasih advice yang di telinga. Kiri. Makanya Ibu jangan suka dengerin King. Numpak. Ah, itu benar. Ya. Itu makanya dengung-dengung. Itu. Ya, jangan ya. Bercanda. Dada, terus perut. Ya sini semua. Oh ya, semua. Ya wis. Kepala. Pusing, kepala, pundak. Ikut kaki. Nah. Mau dikeluarin semua? Ikhlas? Keluar ya. Amin. Itu yang sirikeun saya. Sudah aminkan doa saya bagi pemirsa di rumah, ikut doain saya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Sebentar, namanya siapa tadi? Bu Lili. Bu Lili. Iyo. Saya lupa, ingat saya itu cuma istri saya. Ya. Ibu kok malu sih? Enggak, lucu. Oh iya. Ya Jangan sudah, tegang, yuk. aminkan Udah ya, doa saya khusus ya, ya. ibu-ibu. Ibu. Istighfar ibu. Istighfar, Ibu. Sambil muji Allah ibu. Ibu kenapa goyang-goyang? Saya itu kalau lihat tadi, saya baru mau cerita gini. Bu, ini sudah selesai subuh. Besok malam goyang lagi. Ibu emang suka gitu-gitu? Enggak, Tadi enggak tahu ini refleks. refleks. Refleksnya goyang gitu ya Bu ya? Tahu, Ustaz. Gimana sekarang sakitnya di Gimana? sini gimana? Coba sekarang dirasain. Astagfirullah. Sakitnya di sini. Kurang banyak, Ustaz. Berkurang banyak. Bilang apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas. Ustaz. Alhamdulillah. Lewat Ustaz oleh Allah. Amin Amin. ya. Terus Terima perutnya kasih, gimana Bu. perutnya? Perutnya gimana? Dengan tadi. Wih. Ini enggak tak buat-buat Ustaz. Emang gitu ya? Ya, Sekarang gimana rasanya perutnya? Ringan gak? Enakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, Amin. mudah-mudahan sembuh ya. Terus beraktivitas. 2 tahun lagi kan pensiunnya. Terus didik anak-anaknya ya. Amin. Terima kasih Ibu Lili. Monggo. doakan diberi kesabaran Ustaz. Oh amin. Amin ya rabbal Terima kasih ya. alamin. Monggo. Sama-sama. Monggo. Ya. Monggo. Makasih ya Bu Lili. Sambut murid-muridnya ya. Iya. Aduh. Goyang gitu. Udah. Kita lanjutkan Ustaz ya. Iya. Nanti kita ngobrol dengan Ibu boleh ya. Tapi saya mau dengan Ibu berjilbab kuning dulu ya. Dengan ini anaknya Nida. Nida boleh ke sini. Nih, itu ibunya. Ibu boleh dampingin atau mau Nida sendiri boleh? Sok mangga. Ibu sebelah sini Ibu. Dampingin. Coba. Ini yang sakit siapa ini? Ustaz tanya, yang sakit ibunya atau anaknya? Kenapa yang sepoyongan ibu? Apa? Ngantuk katanya. Ngantuknya sampai gitu ya? Saking ngantuknya. Tunduh, ngantuk ya. Coba yang mau ngomong ibunya atau anaknya? Sok, mangga.
Ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida. Siapa? Nida. Nida. Iya. Dari mana Nida? Dari Tasik. Tasikmalaya. Iya. Umur 22 tahun. Iya. Kenapa Udah nikah Nida? belum? Udah menikah belum katanya? Udah. Oh udah? Umur Putranya berapa berapa? nikahnya? Baru 8 bulan. 8 baru bulan. 8 Suaminya bulan. nggak ikut? Enggak. Enggak. Sok, mangga. Ada apa? Nida. Ini Pak, Beda katanya. apa? Sakit tulang belikat terus. Terus ini sering kesemutan. Tapi dari lutut sampai itu jari-jari gitu. Sampai jari-jari. Sebelah kiri. Sering Iya. itu tuh. Sering. Kalau udah duduk kesemutan. Lagi gini juga, ini lagi kesemutan gitu. Ini sekarang kesemutan? Oh. Ya, terus? Sejak kapan kesemutannya? Sejak kapan? Sejak menikah, sebelum menikah, apa sebelum lahir? Sesudah menikah. Dari sesudah menikah kesemutan. Cek orang Sunda mah sing siremen ya. Sing siremen. Sing siremen. Apa itu sin Kesemutan. Oh, kesemutan. Sin siremen. Sing siremen. Sin Semut siremen. itu sirem. Sirem. Kalau kesemutan Sin siremen. Oh ya. Ya, jadi kesemutan. Terus tulang belikat. Tulang belikatnya Apalagi? dua-duanya. Dua-duanya. Telinganya kurang mendengar yang ini Pak Ustaz. Yang kiri. Heeh. Udah beberapa ke THT, beberapa kali ke THT. Terus? Masih gini aja. Dikasih obat enggak? Dikasih. Oh, coba Dikasih. ibunya. Kumaha ke dokter terus kumaha? Ya, terus sababara kali gitu. Ada. Saya terjemahin, kumaha. Jadi udah beberapa, enggak apa-apa, sok ngangge Sunda weh. Jadi udah beberapa kali atau seberapa kali terus? Terus sababara kali ka THT. Pergi aja dah, pergi. Udah berapa kali? Saya terjemahin. Saya mah enggak tahu. Saya terjemahin. Oh siap. Sabar, duduk lagi. Duduk. Tena naon? Ya saya. Jadi udah beberapa kali ke THT terus kumaha? Terus Sok main Sunda. Masih gitu itunya. Sakitnya gitu. telinga kiri apa telinga kanan apa yang di tengah-tengah telinganya? Kiri, kan Oh, telinga kiri. cuma kiri kanan, tengah hidung. Nah ini kayak telinga juga. Yang sakit yang mana? Yang sakit-sakitnya. Kiri, yang Kiri, kiri. ya. Terus kumaha Ibu? Nya tiap malam tes harus dipijat-pijat ininya. Dipijat-pijat. Ininya dua nana. Dua-duanya harus dipijit-pijit terus. Ya, sana mijit atau teh? Ibunya. Ibu terus mijitin, sayang banget. Padahal sudah ada Sayang suaminya, banget, tetap Ibu. Tapi kan kerja. Oh, suaminya kerja di mana? Kalau malam kerja suaminya? Kadang gitu, kadang bagian piket gitunya. Oh piket. Ya, ya. Jadi Ya, ya. itu sakit ini cenah katanya. Naon cenah? Perut. Perut sakit ya. Suka sakit. Terus? Udah ke nanyain ke Ustadz gitu, Iya. ke orang pintar. Katanya apa? Katanya ada yang itu. Ngerjain? Heeh. Tumuhun gitu. Iya. Mohon. Ada yang Dengar-dengar katanya kamu banyak yang suka, betul? Cantik. cantik dah cewek. Oh iya. Kata banyak yang suka, betul? Iya. Ya Ibu, anak Ibu tuh banyak yang suka, cenah betul? Terus kumaha? Ya. Sok yang Sunda itu. Sok. Seueur nu resep gitunya ka ya murang kali teh gitu. Jadi Terus. nya temennya cowok wungkul gitu. Gitu Ustaz, jantan gitu mohon. Apa? Apa nggak tahu. Saya dari tadi meneleng begini nggak ngerti nih ngomong apa gitu. Ustaz gak ngerti? Nggak ngerti. Jadi emang banyak yang suka. Oh, Temannya gitu. juga banyak cowok-cowok gitu ya. Terus Badannya pada linu semuanya. nah, itu tuh linu-linu kesemutan itu semenjak menikah. Heeh. Heeh. Mohon. Udah menikah, ya. Ya udah. Jadi perasaan-perasaan itu setelah menikah. Enggak, hede. Oh, terus 1 tahun nggak menstruasi. Hah? Sudah 1.
Tapi kata dokter gak apa-apa katanya. Oh gak apa-apa. Cuman gak normal aja lambungnya. Iya. Kalau nggak menstruasi biasanya begini nih, saya mau tanya. Mbak, siapa namanya nih? Nida. Mbak Nida, apakah Mbak Nida memang termasuk orang yang nggak begitu suka bicara, khususnya dengan ayah apa dengan ibu kalau ada persoalan nggak suka cerita, banyak diem. Iya. Begitu? Betul Ibu? Iya. Begitu, bener? Iya. Oh. Terus, emang ngefek ya Ustadz? Ngefek biasanya. Jadi mulut sini itu insya Allah akan berbanding sama dengan mulut yang